Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah melalui online maupun yang ada di gereja, saya ucapkan selamat beribadah. Tema kita bulan Juli ini adalah tentang kebaikan hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Itu ada di dalam ayat berapa Pak Gem? Filipi 4 ayat 5. Ya, Filipi 4 ayat 5 sebagai tema kita bulan ini. Mari kita berbuat baik, tidak saja di bulan Juli ini, melainkan di sepanjang hidup kita. Amin. God bless you all. Thank you. Salam Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti ibadah yang diadakan di Gereja GAB Mahanaim. Dan kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan yang akan diadakan pada tanggal 20 Juli hari Kamis jam 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu Linda. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 23 Juli, sesi pertama jam 6:30 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Franky Hardipura. Sesi kedua jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Franky Hardipura. Shalom adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman nih buat adik-adik. Tapi sebelumnya kakak bawa temen kakak satu, namanya Loli. Halo Kak Deborah. Halo Loli, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Ayo Loli, kita mau memberikan pengumuman nih buat adik-adik. Ayo, sekarang kita mulai dari ibadah gereja anak. Kakak mau tanya nih Loli, gereja anak itu hari apa sih Loli? Hari Selasa. Nah, kok hari Selasa sih? Coba hari apa? Jumat. Bukan. Aku nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Pengen tahu? Pengen. Pengen tahu aja, pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi, ibadah gereja anak itu dimulai hari Minggu. Oh, Minggu, Kak. Iya. Kamu pengen tahu nggak jam berapa? Jam berapa ya emangnya? Tebak jam berapa? Jam 11. Yang benar itu jam 9:30 pagi. 9:30. Iya, betul Loli. Terus ada lagi nih Loli. Apa Kak? Pengumuman satu lagi. Ada sekolah doa Loli, kamu harus ikut ya. Oke. Jam Jadi- berapa dan kapan ya Kak? Oke, jadi sekolah doa itu dimulai hari Kamis. Oh, Kamis. Ya, hari Kamis jam 7 malam. Loli jangan lupa datang lo ya. Siap. Adik juga jangan lupa ikutan ya. Betul. Kakak tunggu ya semuanya. See you and God bless you. Halo teman-teman semuanya, aku mau ngajak kalian untuk bisa datang di ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore. Nah, kalian juga bisa datang nih ke ibadah komsel yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. See you and God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang rindu memberikan persembahan, saudara dapat mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Shalom Bapak Ibu yang ada di lantai bawah. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah dimanapun kau berada. Kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Ya, senang sekali dapat melihat wajah Bapak dan Ibu ya. Boleh beri senyumnya kanan kiri. Katakan shalom kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya, hari ini bukanlah hari yang biasa. Tapi hari ini adalah hari yang indah di mana kita boleh ada di dalam rumah Tuhan untuk bersekutu bersama. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang baik yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Karena Engkau Bapa kami yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini Tuhan kami rindu datang membawa ucapan syukur kami, membawa penyembahan kami, membawa sukacita kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap kami, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita rindukan Tuhan di tempat ini. Engkau rindu bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir Tuhan. Kasih setiamu sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Tak sedetik pun Tuhan tinggalkan saya dan saudara. Tak sedetik Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir. Terima kasih Bapa. Kasih setiamu sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan
Kau tinggalkan kami. Kau tinggalkanku, anugerahmu Melimpah bagi kami. melimpah bagi. Terima kasih Tuhan. Takkan berakhir kasih setiamu. Sungguh ku kagum akan pribadimu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkati kami Tuhan. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Bawa hatimu kepada Tuhan. Betapa aku merindukan. Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Tuhan, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Mari umat Tuhan katakan, betapa ku merindukan. Betapa ku merindu. Sampaikan kepada Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Yes. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan kepada Tuhan. Betapa ku merindukan Engkau Allah Engkau ya yang menjadi kerinduan hati kami. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Betapa kami rindu Tuhan.
sembah Dia. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Kami naikkan syukur. Terima kasih Bapa. Dia adalah Allah yang baik. Dia penuh dengan kasih setia. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Sepanjang umur hidup kita, Dia Allah yang memberkatimu. Dia Allah yang telah memberikan kau kekuatan sampai pada hari ini. Dia Allah yang telah bersama-sama dengan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Hanya nama-Mu Yesus yang layak kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Kurayala sikirayala yala 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 yala. Sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Engkau memberkati kami, bagaimana Engkau menuntun tangan kami untuk berjalan pada jalan-jalan-Mu. Sekalipun kami jatuh Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan kami. Engkau Bapa kami yang baik. Kami memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kurayala yala 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 yala. Haleluya. Pagi ini kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan kepada-Mu. Kami rindu bersyukur padamu. Kami rindu tinggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak terukur kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Siapapun kami yang ada di tempat ini, betapa Engkau sayang kepada setiap kami, betapa Engkau cinta kepada setiap kami. Kau jagai kami seperti biji mata-Mu. Kau bawa hidup kami untuk mendekat kepada-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Apapun kelemahan kami, apapun kekurangan kami, Engkau Allah yang mampu menolong kami. Sebab itu Tuhan, pagi ini jiwa kami haus akan Engkau. Kami rindu bersyukur. Setiap relung hati yang terdalam daripada umat-Mu, biarlah dipenuhi dengan kasih Allah. Kami perlu kasih-Mu Tuhan, yang melampaui segala akal dan pemikiran kami, menembus segala kekerasan hati kami, melembutkan hati kami untuk datang kepada pencipta kami, penyelamat hidup kami, penolong kami. Yesus Tuhan, tidak ada yang lain. Engkaulah pribadi yang kami kagumi Tuhan. Allah yang besar, Allah yang hebat.
yang lain yang seperti Engkau. Engkau layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggi. Haleluya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bukankah Dia Allah yang besar? Dia mulia. Dia layak untuk kita tinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu Yesus. Kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Amin. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bapa, Engkau sungguh baik buat setiap kami. Kami boleh menikmati segala kebaikan hati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saudara yang diberkati Tuhan dan siap memuji-muji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh lihat kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Dia mengasihi engkau, Dia mengasihi saya, Dia memberkati engkau. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Mari kita tinggikan Dia. Penuh sukacita. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran. Katakan Allah kita heran. Amin. Allah kita. Musik saja. Bapak dan Ibu, kita memiliki Allah yang heran. Amin. Saya rindu waktu tepuk tangan, boleh agak goyang kanan kiri sedikit ya. Jangan lupa senyumnya. Senyumnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ya, Dia Allah yang heran, Dia Allah yang besar, yang menolong saya dan saudara. Mari kita puji Dia. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran. Senyumnya jangan lupa. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran. Katakan
yang besar? Yes, sebagai anak-anaknya, mari kita tinggikan dia lebih lagi. Terbukti kasihnya buat saya dan saudara. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Yes, dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasihnya pada kita, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Siapa dia, saudara? Yes, dia di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasihnya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus. Mari Bapak dan Ibu cepat saja katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasihnya pada kita. Tuhan menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus. Bersama-sama angkat suaramu lebih lagi. Nah, Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasihnya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah. Sekali lagi Bapak dan Ibu, angkat tanganmu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasamu. Allah perkasa. Haleluya. Bapak dan Ibu, dari tempat ini saya melihat wajah-wajah yang merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Terbukti kuasanya dalam hidup saya dan saudara. Dia baik buat saya dan engkau. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita menyiapkan persembahan kita pada saat ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Sungguh Bapak, Engkau Bapak yang baik, Engkau yang mengasihi setiap kami, bahkan Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada setiap kami. Dan pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik, kami mau memberikan persembahan kami.
Biarlah lewat tangan-tangan kami Tuhan, Engkau menguduskan setiap tangan kami, sehingga persembahan kami yang kami persembahkan di hadirat Tuhan boleh memberkati gereja-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur, kami akan memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dapat dijalankan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, amin, di dalam, yes, jadi bukti kebesaran. Mari Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri, katakan, hidupku menggenapi firman. Saya dan saudara hidup untuk menggenapi firman-Nya. Biarlah tanda mujizat itu berjalan bersama dengan kita. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari yang percaya menjadi penggena-penggena firman Allah, angkat tanganmu dan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat selai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku,
jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur. Irama syanatakan ala rama ya rama ramasa. Irama la rama sane. Irama ya rama ninalamo. Idarama syanatakan ala rama la rama sane. Inala rama ya rama la rama ya rama la ra ya ramo. Iriala rama sane. Inala rama ya rasi kini ala rama se. Inala rama ya la rama sane. Kini ala rama la rama ya la rama sane. Mari yang di lantai bawah juga. Mari kita angkat pujian penyembahan kita. Inala rama kini ala rama sane. Bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Ambil beberapa menit untuk kita bergaul, untuk kita menyembah Tuhan. Ini adalah Ramasane. Betapa baiknya Tuhan, betapa mulianya Tuhan, betapa ajaibnya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Doriala Ramasane, Idekandala Rabala Ramasane, Urabala Ramaya Ramala Ramu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini bahwa Tuhan sudah memberkati kami begitu ajaib. Kami sungguh-sungguh merasakan betapa cintanya Tuhan dalam hidup kami. Boleh terjadi melalui keadaan kami. Apapun juga yang kami alami hari ini Tuhan. Kami tetap setia kepadamu. Kami tetap melihat bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan. Berkati juga kami semua, umat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang mengubahkan kami. Karena hanya di dalam firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami saat kami lemah. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami, Juru Selamat kami berdoa. Mari yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, shalom. Masih 2 orang, shalom. Juga saya mau menyapa yang di lantai bawah, shalom. Oh ya, suaranya mendengar saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema bulan Juli adalah kebaikan sesama, Saudara. Betapa yang saya boleh melihat bahwa kita semua adalah jemaat gereja Allah baik. Gak jelas itu. Gereja Allah baik. Allah kita Allah yang baik. Orang-orangnya baik. Coba kasih senyum kanan kiri. Kita memberikan kebaikan melalui senyuman. Senyumnya. Senyumnya kok. Ya. Saudara, kita semua boleh mengalami kebaikan Tuhan. Namun setelah kita mengalami betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Memberkati pekerjaan kita. Memberkati keluarga kita. Memberkati kehidupan kita. Kita boleh melewati pandemi, begitu dahsyatnya goncangan, seluruh dunia mengalami goncangan. Baik ekonomi, baik kesehatan, orang takut ketemu dengan orang, semua jadi mati. Seolah-olah dunia ini runtuh.
Tetapi puji nama Tuhan, kita boleh mengalami semuanya itu. Kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Namun kebaikan yang kita terima itu seumpama seperti gelas, saudara. Seperti kita ini sebuah gelas yang diisi air. Air itu melambangkan kebaikan Tuhan, melambangkan anugerah Tuhan. Kita melewati semuanya itu. Lama-kelamaan gelas itu akan penuh, saudara. Pada waktu gelas itu penuh meluber, saudara. Seharusnya luberan itulah bukti bahwa seharusnya kita, orang Kristen, orang percaya, kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, kita melimpah kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita boleh melewati semuanya ini pada saat kita mengalami berkat Tuhan, saudara. Maka berkat itu maka kebaikan itu harus dirasakan oleh sekitarnya, harus dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalam hidup kita. Mari kita baca ayat dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ya, kalau sudah ketemu, yang di bawah juga sudah ketemu, juga yang ibadah secara live. Mari bersama-sama kita mau baca dengan suara yang keras. Menandakan bahwa kita mempercayai firman ini akan termeterai dalam hidup kita. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang 9, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lumah. Ya. Coba kita ganti ayat kata-kata kita ini, jangan diganti dengan saya. Yuk, janganlah saya jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, saya akan menuai jika saya tidak menjadi lemah. Yang percaya katakan, amin. Kita semua diajarkan oleh firman Tuhan. Diajarkan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Kalau beberapa tahun yang lalu di televisi, ada beberapa stasiun televisi menayangkan, mungkin kira-kira berapa ya, mungkin 10 tahun atau 8-10 tahun yang lalu. Saudara pasti ada yang tahu atau suka mengikuti acara reality show. Ya, ada uang kaget kah, ada bedah rumah, ada macam-macam reality show. Hari ini mungkin itu sudah mulai ditinggalkan di televisi, tapi ada banyak di Facebook ya, atau di media sosial orang-orang yang berbuat baik, saudara. Maka kita melihat bahwa ternyata orang Indonesia ini sungguh-sungguh orang yang suka berbuat baik. Kita bersyukur bahwa kita hidup ini, bahwa kita ternyata memang ini seharusnya ini yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Suka berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu. Kata jemu-jemu ini jangan kita bosan berbuat baik, saudara. Seperti saya ilustrasikan gelas itu, yang dilimpahi terus dengan air, dicurahi air terus, dimasuki air terus, maka gelas ini enggak mungkin akan menampung sendirian. Maka dia akan meluber, saudara. Nah, luberan ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan, saudara. Nah, pada waktu kita melakukan bagian kita untuk kita berbuat baik, saudara, maka ini janji Tuhan yang begitu luar biasa, saudara. Ya. Coba kita lihat. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang 2:12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi pada waktu kita melakukan kebaikan, saudara, sekalipun di sini dikatakan ada orang-orang yang tidak suka sama kita, maka
orang itu akan satu saat mereka akan melihat dari perbuatan-perbuatan baik itu akan memuliakan Allah. Akan mengatakan, oh orang Kristen itu ternyata baik. Tuhannya orang Kristen itu baik. Mengajarkan kasih, saudara. Perbuatan baik itu nggak harus dengan dengan sesuatu yang besar, saudara. Tapi hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana. Saya ada cuplikan video sudah disiapin, Mulmet. Mungkin kita lihat dari cuplikan video ini, saudara. Suaranya enggak ada ya? Video ini mengingatkan kita kembali bahwa perbuatan yang simpel, saudara. Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, when we can afford it. Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? You don't want that? Yes. I'll take it then. Okay. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. But I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. Happy birthday to you.
Jadi ini yang terjadi memang harusnya seperti ini, saudara. Kita mempercayai bahwa apa yang ditabur, saudara, maka orang itu akan menuainya. Amin. Kebaikan apa yang pernah kita taburkan, saudara, orang pasti akan suatu saat akan menuainya. Karena firman Tuhan Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dikatakan, barang siapa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Seperti kisah gambaran ilustrasi dari video ini tadi. Mungkin pada waktu dia masih muda dia memberikan kue kepada anak kecil yang tidak bisa membeli kue. Ya. Tapi pada waktu dia tua, dia menuai, dia dibelikan kue sama orang yang pernah dia tolong ini, saudara. Jadi saudara, apa yang kita lakukan hari-hari ini, saudara, kadang-kadang ada banyak orang yang mengalami masa-masa yang sulit. Tapi katakan firman Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik nggak harus menunggu kita diberkati dengan limpah. Kita sudah punya mapan ekonomi kita, baru kita bisa berbuat baik, saudara. Tapi pada saat hari hal-hal yang sederhana, kita bisa menolong orang, kita bisa memberkati orang, memberkati anak-anak. Sesuatu hal yang simpel, saudara. Ya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, saudara. Jadi kita ini manusia-manusia buatan Allah. Allah mendesain kita. Tuhan itu meng-create kita, menciptakan kita di dalam Kristus Yesus. Pada waktu kita ini sudah dibaptis, kita hidup di dalam lahir baru. Dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan punya rencana bahwa kita akan menemui orang-orang yang harus kita tolong. Tuhan akan membawa kita kepada situasi bagaimana kita akan melakukan bagian kita menjadi ciptaan-ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus, melakukan perbuatan-perbuatan baik, saudara. Jadi terkadang pertolongan Allah yang kita alami nggak harus langsung dari Tuhan, langsung, saudara. Tapi melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, orang-orang yang ada di sekeliling kita ini, dia diciptakan Allah, dia dipersiapkan untuk masuk dalam bagian rencana Allah untuk menolong kita. Demikian juga kita dipersiapkan Allah untuk menolong mereka. Ngerti ya, saudara? Jadi rencana Allah itu begitu luar biasa. Bagaimana kita yang sudah didesain, manusia itu desain begitu ajaib. Saudara, kita lihat anak kecil, umur 3-4 tahun atau 5 tahun, saudara. Kadang-kadang saya masih ingat, saudara. Masih ingat Angie waktu masih umur 4-5 tahun, saudara. Dia begitu refleks. Saya tidak pernah mengajarkan ya secara langsung. Kamu harus ya kalau ada orang minta-minta kamu harus kasih ya. Pada waktu itu langsung dia spontan, dia kasih, mau kasih. Dan anak-anak itu begitu tulus. Misalkan ada uang 10.000, kasih 10.000 dikasih semua, saudara. Ada 50.000 dikasih 50.000. Saudara, kadang-kadang kita harus belajar dari anak-anak kita. Kita harus belajar. Kadang-kadang malah orang tuanya, anaknya mau kasih 50. Lah pokoknya kasih ketahu. 500 rupiah aja. Orang tua ini mengajarkan yang salah malahan, saudara. Ayo kita biarkan anak-anak kita itu berkreasi. Anak-anak kita itu biarin mereka ngasih dengan sukarela, dengan sukacita mereka. Saudara, betapa apa yang kita taburkan tentang kebaikan itu, saudara. Percaya enggak, saudara? Saya percaya bahwa kita semua ini akan mengalami suatu sukacita dari hati kita yang begitu luapnya itu. Saya sering mengalami, saudara. Pada satu saat saya menolong, pada saat saya memberikan uang cuman sekian ribu, saudara. 5.000, 10.000 rupiah, saudara. Tapi pada saat mereka dikasih itu, saudara, paling gampang gini, saudara.
misal ada orang yang polisi cepean itu loh saudara, ya, yang nyebrangkan kalau kita mau melawan arah, putar balik, putar arah. Makanya selalu saya siapin uang kecil saudara, uang 2.000 untuk apa? Untuk jadi kalau kita muter saudara, saya selalu ya kadang-kadang sampai gopo dewe saudara, gak lihat kanan kiri, gopo nyari uangnya itu loh saudara. Makanya saya selalu siapin saudara. Kadang-kadang pada waktu kita kasih mereka seharian toh mereka, kadang-kadang kita berpikir, enak ngapain? Kita ngasih, biarin toh. Tapi saudara coba cek and dicek saudara. Pada waktu saudara memberkati orang-orang ini, saudara pada waktu kita memberi mereka saudara, mereka bisa mendoakan kita loh saudara. Ya coba saudara di depan gereja ini, itu kan ada yang dua orang yang bisa bergantian saudara. Satunya agak tinggi, satunya agak kecil saudara. Pada waktu saya selalu padahal ya nggak terlalu membantu amat lah sebetulnya saudara. Saya kan nggak harus putar, kadang-kadang saya memang muter balik ke Taman Pinang, ke arah kota. Tapi keluar dari gereja belok kiri, saya kalau pulang langsung kan lurus kan. Jadi nggak begitu efek banget lah bagi saya untuk dia mau memberhentikan mobil yang dari arah sebelah kanan. Tapi saudara, kadang-kadang saya kasih dia 2.000, kadang saya kasih 5.000 saudara. Ada tukang parkir juga, saya selalu kasih misalkan 3.000 biasanya kan 2.000, saya selalu kasih lebih saudara. Mereka bisa, suwun pak, Gusti memberkahi, macam-macam lah, ya toh, panjang umur loh, ya, tiap hari panjang umur terus saudara. Saya selalu coba saudara, di depan situ saudara. Jadi mereka bisa melihat dan memuliakan Allah saudara. Mereka bisa melihat, mengecap kebaikan, dan saya sukacita, didoakan terus, ya kan? Sukacita saya menolong, ya hal-hal yang sederhana saudara. Jadi saudara, ini loh, Tuhan mengajarkan kita, mendesain kita itu begitu luar biasa. Tuhan bisa membuat kita punya hati yang penuh belas kasihan. Itu loh saudara, ayo minta sama Tuhan. Tuhan memberikan kita hati yang penuh belas kasihan. Supaya apa? Supaya kita bisa punya belas kasihan kepada sesama kita saudara. Ya memang kadangkala ada orang-orang, maaf ya, ada orang-orang yang dalam tanda kutip ya saudara, memanfaatkan belas kasihan sesama. Tapi selama itu bisa, ya tergantung kita ya, menyikapinya dengan bijak saudara. Kita minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa, perlu nggak kita menolong orang itu? Perlu nggak kita melakukan bagian? Saudara, apa yang kita lakukan saudara, bahwa pada saat kita melakukan bagian kita, untuk kita ini menolong, maka kita akan ditolong orang. Pasti saudara. Saudara, berapa banyak orang yang merasa, aku kok merasa ditolong orang terus. Saudara, mungkin saudara berapa tahun yang lalu saudara menolong orang. Atau bahkan mungkin seperti siapa tadi, mungkin orang tua kita yang suka nolong orang saudara. Makanya saya melihat, maaf ya, saya melihat sedikit cerita tentang keluarga. Ada satu keluarga kami, famili dari kami. Saya melihat sekarang ini anak cucu ini diberkati Tuhan luar biasa. Saya melihat begitu luar biasanya anak cucunya berhasil dan diberkati Tuhan. Dan saya melihat tante saya ini orangnya dulunya saudara, karena saya tahu kan, karena kami keluarga masih keluarga. Jadi saya melihat sejak saya kecil, saya lihat tante saya ini, dia suka tolong orang. Dia suka memberkati orang. Dan akhirnya saya melihat dampaknya. Saya bisa melihat ternyata, Tuhan rancanganmu begitu luar biasa. Dan saya melihat hari ini, anak-anaknya diberkati Tuhan begitu luar biasa. Dan tante saya sampai dengan hari ini, dia keliling luar negeri, wah sudah,
healing itu aja, saudara. Dia menikmati hidup betul, saudara. Waktu itu sempat mengalami kesehatan yang cukup buruk, tapi puji Tuhan dia sembuh, dan akhirnya dia disenangkan anak-anaknya. Sudah tidak boleh kerja, meskipun dia masih bisa kerja, masih punya usaha, tapi anak-anaknya menyenangkan, kelilingkan ke luar negeri. Tapi dia tetap suka ngajain keluarganya, dia suka ngajain adik-adiknya, keluarganya, diajain, ayo sama-sama rame-rame. Dia suka memberkati, saudara. Jadi kadang-kadang kita harus memang ngomongnya itu gampang, saudara. Kadang-kadang aku tidak bisa, kebutuhanku masih banyak. Saudara, siapa bilang harus dengan materi, saudara, kita berbuat baik? Kadang-kadang kita berbuat baik dengan tenaga kita, saudara. Saya 1 minggu ini, badan ini rasanya remuk, saudara. Pindahan rumah itu ternyata, jadi gini, saudara, pindahan rumah itu seperti pindahan apa ya? Jadi saya membayangkan gini, saudara. Aduh, rasanya barang ini, ya saya melihat, ya puji Tuhan ya, ada orang-orang yang pindah rumah, barang yang rumah lama nggak dibawa, karena punya rumah lagi. Ya, jadi nggak perlu dibawa, nggak perlu diangkat-angkat semua, saudara. Ya, pindah orang tok, saudara, sama koper. Sudah, karena rumah yang masih. Tapi kalau saya kan enggak, saudara. Ya, bukan ya. Jadi punya enggak, ya itu rumahnya cuma 1, saudara. Jadi pindah itu boyongan itu seperti boyongan 1 kampung, saudara. Padahal orangnya cuma 3 orang, ya kan. Tapi barangnya seperti barang 1 kampung, saudara. Barang ini kudu ditinggal, sayang, ya toh, masih perlu. Beli lagi ya nanti uang, ya kan. Tapi kalau nggak ditinggal itu harus diboyong-boyong, diangkat-angkat. Nah, saudara, padahal saudara tahu kan rumah saya kan nggak terlalu banyak barang toh. Yang tahu rumah saya nggak terlalu banyak barang, saudara. Kelihatannya nggak terlalu barang. Ya, jadi begitu dibongkari, saudara, itu barang yang dibuang itu sak pickup, saudara. Ya toh, mulai dari kebutuhan luar dalam semua wis tak pilih, saudara. Buang. Karena itu kalau ditimbang, saudara, tonasenya itu kena denda itu. Ya kan? Jadi saudara, nah ini pada waktu pindahan ini, saudara, saya rasanya gini ya, barang misalkan ini area kamar kan, dipak-pak. Padahal saya itu sudah memplanningkan, karena kan sudah merencanakan toh, saya planningkan, ini pak-pak, pakai masuk kardus, masuk koper, masuk ini, masuk itu, tak pak-pak semua. Pak-pak semua. Nah setelah itu barang-barang itu harus dikeluarkan. Mulai diangkut, dicicil, diangkut. Tapi begitu dia keluarkan, barang ini kok rasanya nggak entek-entek ya. Diono ae, loh kok masih ada. Dipak lagi, dikeluarkan. Loh, sampai stres, saudara. Aduh, saudara. Sampai saya itu berpikir gini, karena saya itu makanya sampai 2 Kamis saya enggak ikut ya doa malam. Karena persiapan itu ternyata sampai saya berpikir gini, Abraham waktu itu disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim ya toh. Ayo keluar kamu. Gak tahu tujuannya ya toh. Tak pikir gini ya, hebat ya. Ya toh. Dia kan sudah punya keluarga loh, punya harta toh, bawa. Aku mikir gini ya, baju yang dibawa dia itu sak piro ya. Tapi saya pikir gini, Abraham itu bajunya itu kan, bajunya orang zaman dulu itu kan enggak fashion seperti sekarang kan. Bajunya itu paling ya beberapa gitu kan. Tapi sekarang kan enggak, bukan beberapa, berapa gitu. Barang gitu. Itu baru barang ini, baru barang kebutuhan pakai, kebutuhan minum, ya toh, makan, itu kan dapur toh, packing saya. Karena saya bersyukur, ya seharusnya istri saya bersyukur, saya yang bagian making semua.
Tapi bagian making terus angkati kan, mulai Esti bilang ini, kok gak habis-habis loh? Loh barangnya sopo loh? Ya toh, kalau barangku ya cuma sakit gitu ya sudah selesai. Barangnya, wah, jangan masukin kardus, dia masih ada. Masukin kardus, masih ada, gak habis-habis. Baru dia gini, iya ya, mulai disortir, ya mana yang dibuang, mana yang dipakai. Karena yang kita pakai ya itu kan. Ayo coba saudara, punya rumah, punya barang dapur yang bapak-bapak. Barang yang pakai saudara bapak kira-kira piringnya tiap hari ganti, sekarang merah, besok kuning, enggak toh? Ya merah ya kan. Gelas ya itu kan, yang kita pakai toh. Sendok ya itu kan, panci, sampai bolong kabeh ya itu yang kita pakai. Tapi yang lain-lain di lemari itu berset-set saudara. Ya kan? Saudara, itu yang bawanya itu yang berset-set itu saudara, gak entek-entek rasanya. Saya itu diem, makanya selalu saya malam saudara, tak packingi. Mana yang masuk sampah, mana yang masuk mana yang masuk sampah. Karena kalau bersama-sama nggak ada yang masuk sampah saudara. Ya toh? Masuk semua. Yang ngangkat di rembak saudara. Nah saudara, ini saya bilang ini ya, buka toko tung market di Sidoarjo iso iki. Ya toh? Padahal saudara, kita cuma 3 orang, bukan 30 orang saudara. Ya kan? Tapi puji Tuhan saudara. Setelah semuanya itu, saya ini ya puji Tuhan ya, ada keponaan, ada orang-orang, ada kakaknya Esti bantuin semua. Ngangkat pickup itu sampai 3 hari 3 malam saudara. Ya kan? Kemudian barangnya yang diangkat itu saudara, memang jaraknya dari Purinda Pondok Jati, nggak jauh saudara. Mondar, mandir. Ya toh. Itu saudara, waduh, membutuhkan energi yang sangat menguras tenaga entek-entekan saudara. Makanya, jadi saudara semuanya, tapi saya melihat kebaikan Tuhan. Orang-orang ini bisa bantuin. Mereka tulus membantu, ngangkatin saudara. Ngangkat lemari, ngangkat dipan, ngangkat lemari, ngangkat ini, ngangkat itu, ngangkat ini, ngangkat itu saudara. Aduh saudara, makanya ya, saya melihat orang-orang yang dikirimkan Tuhan menolong. Mereka bisa baik menolong bongkar lemari, saudara, bisa menolong ngangkatin saudara. Sampai terakhir saya bingung wis dah, saking udah di penghujung saya gini wis, ada ikan koi saudara, wis tak kasih no tonggo saudara, wis PPN. Saudara, sudah karena capek saudara, coba enggak capek ya tak bawa saudara. Saking kecapean ya sudahlah wis tak berkatkan ke tetangga saudara yang bantuin ngangkat saudara. Saudara, kadang-kadang memang kita harus gitu saudara. Kita perlu orang lain, ya toh. Coba saya enggak ada yang nolong ngangkati saudara. Saya mungkin hari ini enggak khotbah. Ya, hari ini saya mungkin istirahat di rumah tepar saudara. Tapi saudara, semuanya ini kita harus mengalaminya. Ayo, betapa kita itu kadang-kadang orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, Tuhan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu ya melalui kehidupan kita. Amin. Orang kita ini dipakai Tuhan, dipersiapkan Allah sebelumnya untuk setiap rencana Allah. Coba ayat berikutnya saudara. Matius pasal yang kelima, ini perkataan Yesus. Matius pasal yang kelima ayat 16. Demikian firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang bisa memuliakan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pada waktu kita ini perbuatan baik
yang kita lakukan, saudara, maka orang itu akan melihat dan orang itu bisa memuliakan Allah. Loh, seneng nggak, saudara? Dapat upah nggak kira-kira, saudara? Kita akan dapat upah dari Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu di tempat ini yang sudah menolong saya. Ya, saya nggak bisa sebutkan namanya, tapi orang-orang yang menolong saya begitu luar biasanya, saudara. Saudara, maka saya akan memuliakan Allah. Tuh, puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Orang itu menolong saya, berkati orang itu loh. Itu, ya kan? Memuliakan Allah. Demikian juga pada saat saya menolong orang lain, saudara. Maka orang itu akan, Tuhan, begitu baiknya Tuhan Engkau, Tuhan. Berkatinya Pak Aryadi, Tuhan, berkati. Loh, memuliakan Allah, saudara. Hal yang simpel. Bukan hanya kita terima berkat Tuhan, tapi kita mengalami sukacita. Saya membelikan orang, cuman sederhana, saya membelikan cuman sesuatu yang makanan-makanan. Tapi mereka bisa senang hatinya, saudara. Inilah bagian kita, saudara. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya untuk aku, saudara. Ada orang, loh, buat apa? Untungnya buat aku apa? Lah ini, saudara. Bahaya, tah? Iya toh? Orang semua berpikir, untungnya buat aku apa? Loh, ini, saudara. Ayo, tapi kita mau dalam hidup kita ini, kita diciptakan alam. Supaya terangmu bercahaya di depan semua orang. Ayo kita belajar, saudara. Kalau kita semua berjemaat di gereja Allah baik, seharusnya kita boleh, Allah kita punya Allah yang baik. Dan hidup jemaat adalah jemaat yang baik, saudara. Saya melihat bahwa orang-orang itu begitu baik. Contoh, saudara. Ya, contoh. Nanti ini Pak Yusa akan membelikan saya es jus. Terima kasih, Pak. Ya. Amin ya. Amin. Iya kan? Jadi pada waktu Pak Yusa memberkati saya nanti siang ini setelah selesai ibadah. Ya. Saya terima dengan iman. Karena Pak Yusa ini orangnya baik, saudara. Pak Yusa sangat baik, saudara. Dia membelikan saya es jus. Dan saya bisa katakan, aduh puji Tuhan, terima kasih Pak Yusa ya, membelikan saya es jus. Coba ayo, ngomong sama sebelah sebenarnya, kamu belikan aku apa hari ini? Oh, jus apokat, puji Tuhan. Kadang-kadang kita memang harus mepet orang, saudara. Supaya dia bergerak, saudara. Ya, saudara. Jadi, saudara, ayo kita belajar, saudara. Perbuatan baik itu nggak harus dilihat orang, kadang-kadang memang. Kadang-kadang Tuhan mengajarkan kan, pada waktu tangan kananmu melakukan sesuatu, tangan kirimu jangan tahu, saudara. Sembunyikan tangan kiri. Maksudnya apa? Kita nggak perlu, ya ada ya, bagian-bagian yang harus ditonton orang, kadang-kadang ada di medsos itu, dia nulung ya kan, dia beli, ada mbok-mbok tua, jual buah-buahan, dia tolong kasih 100 ribu, 200 ribu, sampai akhirnya mbok-mboknya itu nangis, saudara. Ya tapi itu kan memang dicari viewers, kadang-kadang kan orang-orang yang seperti itu. Tapi kadang-kadang memang kita, kadang-kadang saya juga lihat bagian itu tersentuh hatiku, saudara. Kadang-kadang kita, harusnya memang kita seperti itu, saudara. Tapi misalkan ada mbok-mbok, saya selalu, makanya saya beli orang-orang, kadang-kadang ada beli sesuatu, orang yang lewat. Meskipun kadang-kadang jual kerupuk, memang kadang-kadang mungkin maaf ya, makanannya itu nggak enak, saudara. Tapi saya, dan berapa? 20 ribu, ya sudah tak bayar 20 ribu, saudara. Sederhana, saudara, tapi saya suka cita karena saya bisa memberkati orang itu.
Dan orang itu bisa diberkati, dia bisa makan, saudara. Tapi jangan gini, saudara. Misalkan ada ibu-ibu tua, nah ini loh nak pisangnya nak, berapa? 30.000. 5.000. Ya ampun, aku ngini mentolone gitu loh. Kulaane piro, saudara? Ya kan? Cek mentolone, padahal naiknya Alphard, saudara. Ya ampun, astagfirullah. Saya itu sampai, saudara, ayo janganlah gitu, saudara. Kita harus lihat kondisi. Saudara masuk ke Hero, saudara. Tawaran coba, pisang itu 20.000, Pak. Saudara ke kasir, 10.000 ya. Kalau enggak, aku enggak mau beli. Saudara ya diguyu, saudara. Tapi saudara enggak kan, karena gengsi. 50.000. Bayar. Karena apa? Harga pas, saudara. Tapi saudara kenapa di mbok-mbok tua, saudara? Jualan sayur, jual kangkung 2.000, ditawar 1.000, saudara. Ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang, ini loh saudara. Ayo kita kadang-kadang, ya kalau mau nawar, ya yang realistis loh saudara. 20.000, tawarlah ya. 5.000 gitu loh, potong 5.000. Maksudnya dipotong 5.000 Pak. Bukan jauh, ya toh. Kadang-kadang, kita memang kadang-kadang bisa harus memberkati mereka. Saya selalu makanya selalu beli, saya nggak pernah nawar, saudara. Apalagi di bawah saya kan nggak pernah nawar. Soalnya kuning pas. Coba nawar berhadapan sama Bu Gembala. Saudara, kadang-kadang karena gengsi kadang-kadang kita. Ayo saudara masuk ke Hero, masuk ke Hypermart. Saudara nawar enggak, saudara? Meskipun itu kadang-kadang lebih mahal loh dari mbok-mbok tua itu yang jual pisang. Tapi kenapa saudara beli? Karena saudara butuh. Dan saudara harus beli di situ memang harganya pas. Nah, ayo kita belajar dari perkara-perkara sederhana. Kita antar jemput, kita melakukan bagian kita, kebaikan kita. Itu pasti akan dicatat. Dan kita akan orang memuliakan Allah, Allah memuliakan orang. Kita ini semua juga memuliakan Allah, sama-sama memuliakan Allah. Esensi dari memuliakan Allah itu adalah kehidupan kita. Dari kehidupan kita itu terpancar, saudara. Terang itu bercahaya. Maka jadi bagian dalam hidup kita ini, sehingga hidup kita ini adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang berdampak, saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Saya mengundang pemusik. Mungkin bagian ini sebetulnya firman tentang kebaikan sesama ini saya percaya semua sudah melakukan. Semua orang sudah suka nolong. Amin. Kayak Pak Benny, dia suka tolong saya loh. Ya, terima kasih. Syome ya. Ya kan? Semua orang suka nolong, apalagi yang ini, waduh, Pak Agus, luar biasa ini. Ayo saudara, jadilah kita bagian dari rencana Allah, amin. Bagian untuk menjadi penggenap Allah. Mau nggak saudara menjadi penggenapnya Allah? Ya. Kalau kita suka nolong orang, ngantar orang, kita juga memberkati orang dari hal-hal yang sederhana, saudara. Kita nggak perlu melakukan bagian yang besar, saudara. Tapi bagian yang dalam kehidupan kita sehari-hari ini loh, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita naikkan satu lagu pujian, saudara. Yuk kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke Bapa, kami bersyukur kepadamu, Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami sudah harusnya berbuat baik. Tuhan ajari kami Tuhan, bukan hanya kami mendengar firman-Mu pada saat siang hari ini, namun biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami ini menggenapi rencana Allah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya dalam kehidupan kami ini menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi terang. Sehingga terang Kristus bercahaya dalam hidup kami, orang boleh melihat Yesus. Orang boleh melihat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Allah yang mengajarkan kami kasih. Tuhan, memang gak mudah bagi kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus yang mengubahkan kami, menolong kami. Sehingga dalam hidup kami Tuhan, Engkau Tuhan yang mengajari kami. Karena Engkau Allah sumber kasih. Engkau begitu punya belas kasihan yang begitu dalam. Engkau selalu suka tolong orang. Engkau suka tolong memberkati orang. Engkau suka menolong orang yang susah. Engkau suka menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan Engkau Allah yang punya kuasa membangkitkan orang yang mati. Tuhan, tolong kami Tuhan. Biarlah kami boleh meneladani Kristus dalam hidup kami.
Kami boleh menjadi hidup kami ini tidak jemu-jemu. Setiap hari kami berbuat baik Tuhan. Sehingga orang boleh memuliakan Allah. Orang boleh meninggikan Tuhan. Tuhan, kami tidak mengharapkan upah Tuhan. Namun kami percaya orang-orang yang menabur pasti akan menuai Tuhan. Kami yakini Tuhan, sekalipun hari ini kami masih belum melihat apa yang kami tabur itu berbuah. Namun kami akan melihat anak cucu kami akan diberkati Tuhan. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan Allah dinyatakan sepanjang tidak berujung Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami. Sehingga hidup kami ini boleh benar-benar berguna Tuhan. Dan memuliakan Allah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan saat siang hari ini Tuhan, di hadapan-Mu kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan menyempurnakan setiap pujian penyembahan kami. Setiap persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Dan kami bawa hidup kami. Tuhan bersama-sama kami mengangkat tangan kami. Kami mengangkat pujian kami. Kami mengangkat hidup kami Tuhan. Di dalam nama berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Allah yang berlimpah-limpah. Sukacita yang melimpah-limpah, kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Perlindungan Allah senantiasa terjadi dalam hidup kita, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat siang semuanya, Tuhan Yesus memberkati.